makam Ratu Malang meninggal dia bunuh diri mau dimakamkan di sini. Tapi jenazah sampai sini airnya keluar, nggak pernah kering. Kalau Pak Citra sendiri selama 20 tahun jadi jupel atau juru kunci ini pernah punya pengalaman tertentu nggak di sini selama di sini? Oke, sekarang kita akan melihat dari dekat dari sisi bangunan, peninggalan bangunannya. Jadi arsitekturnya. Berdasarkan fakta yang kita temukan di permukaan, jadi komplek makam Ratu Malang ini adalah satu-satunya kira-kira ya peninggalan Namangkurat I secara fisik yang masih bisa dilihat relatif utuh di permukaan. Tembok kelilingnya masih bisa kita lihat meskipun kondisinya rusak ya, ada yang runtuh, ada yang melesak karena tanahnya mungkin bergeser atau karena terangkat karena ada akar, terangkat karena akar. Tapi kita bisa lihat di sini, ini adalah ciri atau contoh peninggalan masa Mataram ketiga ya, yang di Keraton Plered itu menunjukkan betapa sudah tingginya secara teknik bangunannya secara sipil begitu ya. Jadi dia menggunakan bahan untuk dinding ini. Dinding ini lebarnya kira-kira antara 1,5 bahkan ada yang 2 meter tebalnya itu ya. Permukaan paling luar adalah susunan bata putih. Jadi bukan bata merah ini ya. Jadi yang kayak gini ini bata putih. Kemudian dipotong-potong persegi, ukurannya di tiap lapis itu sama ya, kiri kanan. Kemudian teknik penyusunannya tidak seperti sekarang ada semen atau perekat apa gitu. Ini hanya ditumpuk saja. Nah, kita nggak ngerti secara teknis betul gitu ya waktu itu seperti apa. Tetapi ini kalau kita lihat sisanya ini sangat detail ya, antar bata gitu ya. Itu nyaris tidak ada ruang. Jadi nempel gini tanpa perekat. Nah, nanti akan kita lihat di sana. Juga nanti di sana ada fenomena tembok ini kemudian ditumbuhi oleh akar pohon kamboja. Nah, nanti kita lihat di sana seperti apa. Jadi tidak ada yang lebih pendek loh. Sama ini ukurannya panjang segini, cuma segini. Oh iya. Tapi ini sama sekali nih. Ya, sekarang kita bersama Mas Teddy Pitrasari. Beliau ini pegiat lah istilahnya, kalau dibilang aktivis, kalau istilah lainnya ya pegiat sejarah. Mungkin sebetulnya minat khususnya di klasik ya, tapi saya kira ada ada deket-deketnya lah. Nah, kita akan ngomongin soal ini sebetulnya secara hasil pengalaman ya, belusukan ke tempat-tempat situs cagar budaya kuno ya, masa klasik dan masa Islam. Ini kira-kira gimana sih penjelasannya? Ini bata putih, bukan bata merah, tetapi kemudian susunannya bisa serapat ini. Ini apakah menggunakan teknik tertentu? Menurut Mas Didi gimana? Jadi kalau sepengetahuan saya, masa penggunaan batu bata, bukan batu bata, ini batu putih yang kemudian sengaja ditambang dan kemudian dibentuk sedemikian rupa dan digunakan untuk konstruksi tembok yang di sini di Pura Antaka ini. Ini kalau untuk susunannya memang kelihatan tidak ada perekatnya, jadi memang dia sengaja ditumpuk dan bebannya nanti ya untuk
untuk membuat dia menjadi solid itu karena beban yang dari di atasnya. Ini kan konon ini 4 meter sampai ke atas. Ini masih sekitar 2 meter setengahan kan sampai ke atas, ini masih ada yang di atasnya. Kemudian dia tuh tumpuk, melihat dari pemotongannya ini ada batu yang tebal dan tipis. Ini kemungkinan dia tidak sama memotongnya, berarti dia dipotong oleh banyak orang dan dalam tempo yang singkat. Seolah-olah seperti terburu-buru gitu. Jadi ini pabriknya ini mungkin beda-beda kayak ya? Beda-beda. Oke, pabriknya bisa seperti itu. Jadi ini jelas teknik pemasangannya itu tidak seperti sekarang ya, menggunakan kayak semen, mortar, bukan. Mortar itu enggak ya, sama sekali. Sama sekali tidak pakai mortar. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat itu ada pohon besar Kamboja, tetapi akarnya itu ada yang masuk ke ini, ke tembok ini, sehingga ini pengaruh ini bikin melesak. Nah kira-kira ini kalau melihat bentuk besar dan ini, mungkin ini sejaman dengan pembangunan makam ini. Jadi dia mempengaruhi ini, termasuk kemudian juga di beberapa bagian ya Mas Dedi ya, itu ada susunan tembok itu yang meliuk-liuk ini, semacam seperti kena gempa. Atau misalnya yang di sebelah kanan itu kan ada yang melengkung gini, tapi di bawahnya itu ada akar itu, ada pohon itu, ada pohonnya. Nah itu jadi secara teknik ini menarik karena apa? Karena arsitektur yang seperti ini juga bisa kita lihat di beberapa tempat yang lain, misalnya kayak di pondasinya Keraton Barat itu juga ada mirip-miripnya meskipun bahan bakunya mungkin berbeda ya. Ya, yang jelas mirip malah di Kota Gede, di makam Kota Gede itu temboknya batu putih juga, tapi ukurannya memang berbeda dengan yang di sini. Kalau di Kota Gede masih kita lihat perpaduan antara batu bata dan batu putih. Kalau di sini benar-benar semuanya dia menggunakan batu putih tanpa ada batu bata. Kemungkinan juga penambangannya ya di daerah-daerah sini juga. Nah, pengetahuan Mas tadi nih, pengalaman belusuan ke sana kemari, ini kira-kira benar nggak kalau misalnya bangunan di komplek Antakapura atau makam Ratu Malang ini adalah peninggalan Amangkurat yang masih relatif kita bisa lihat secara utuh gitu ya, di permukaan. Nah itu saya setuju banget, karena bagaimanapun juga Ratu Malang ini mempunyai cerita khusus di diri si Amangkurat ini, dan kemudian penempatannya juga seperti kita lihat kan, kita naik ke atas bukit walaupun tidak terlalu tinggi, berarti kan memang dia diagungkan, diistimewakan karena memang dia sudah diangkat menjadi istri walaupun tidak sah dengan cara-cara yang mungkin konon kabarnya itu cara-caranya tidak baik. Jadi memang ini yang patut kita lestarikan, bentuk-bentuk yang seperti ini. Untuk cerita bahwa di sinilah kalau misalnya Tribuners atau siapapun yang pengen mengetahui kisah sejarah atau fakta sejarah di permukaan zaman Amangkurat I, ya di sinilah tempatnya. Ini relatif utuh, temboknya masih bisa kita lihat kemegahannya itu meskipun dalam kondisi hancur, kira-kira gitu. Sekarang saya bersama tenarnya itu disebutnya Mbah Pawiro Rejo. Ya, beliau ini pegiat budaya, ya, peminat sejarah, mulai dari sejarah prasejarah sampai Islam lah gitu ya, ada klasik dan lain sebagainya. Udah kemana-mana lah belusukan itu, sampai tempat-tempat yang marginal itu juga sudah dibelusuki. Mungkin beliau lebih banyak tahu ketimbang yang lain ya, sampai tempat-tempat tersembunyi sudah tahu. Nah saya kita akan minta komentar sebagai pelaku atau pegiat sejarah budaya ini. Ini kan kita melihat peninggalan di Gunung Kelir ini kan relatif utuh, ini peninggalan Amangkurat I. Nah menurut jenengan ini kira-kira apa komentarnya, harapan, pesan dan lain sebagainya? Iya, harapan saya sebagai yang senang budaya dan sejarah, ya sekecil apapun peninggalan itu kan harus dilestarikan, tidak harus kemudian dibangun megah ya. Walaupun mungkin bisa seperti itu, tapi kan itu stepnya kan panjang ya. Tapi langkah pelestarian harus menurut saya
anak cucu nggak akan tahu kalau kita nggak melestarikan, dan nanti dia akan kehilangan akarnya. Meskipun cerita di balik tempat ini tragis gitu ya, tidak masalah ya? Oh, nggak masalah, kan ada banyak versi, ada banyak apa ya, seperti kita tahu sebuah bangunan katakanlah Prambanan, Candi Boko, gitu kan kita tahunya waktu kita kecil dari mana? Dari dongeng, yang baru kita tahu setelah kita gede kan. Tapi kalau tidak dimulai dengan dongeng kan kita nggak akan tahu. Betul. Jadi mungkin langkah pelestarian itu tidak harus dengan fisik ya, tidak harus dengan fisik, mungkin dengan cerita tutur. Cerita tutur nanti bisa dibukukan, bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Itu kan nanti bisa bangun budi pekerti. Nah, untuk budi pekerti itu, untuk mencari contohnya, nah harus ada wujudnya. Seperti ini misalnya, Candi Prambanan, Candi Boko. Demikian. Jadi memang untuk pelestarian saya rasa sih wajib ya. Oke, terima kasih. Kita tetap akan belusukan terus. Siap. Ke tempat yang lain, yang marginal maupun yang sudah siap dirawat. Oke. Oke, jadi setelah kita melihat situs cagar budaya Makam Ratu Malang, nah ternyata kan di sekitarnya kita juga menemukan jejak atau fragmen peninggalan kuno yang tidak kalah menariknya. Satu di antaranya adalah di sini. Nah, ini tadi, ini dorpel ya, menurut khasanah arkeologi gitu ya. Ini dorpel alias ambang pintu. Kalau di bangunan-bangunan Hindu maupun Buddha, ketika kita masuk itu kan ada pintu gerbangnya. Biasanya di pintu itu strukturnya adalah ada ambang bawah, ada ambang atas, kemudian ada bagian apa namanya, sampingnya itu, jadi susunan bata begitu. Nah, selain ini, ternyata di bagian lain tempat ini juga ada beberapa fragmen batu yang cirinya adalah sangat kuat. Dia adalah batu candi. Bahannya batu andesit, kemudian ada takian-takian begitu. Takian itu mungkin dia semacam sistem penguncian antar batu kalau dalam susunan bangunan candi. Ada di lerengan bukit ini, di luar tembok, karena ini tembok kelilingnya kan ada, itu ada di luar. Ada kurang lebih 4 yang terlihat, sebagian tertanam di dalam tanah, sebagian lagi terserak di beberapa tempat yang lain. Ukurannya cukup besar, kira-kira ya segini, tapi bentuknya persegi. Kita akan lihat bersama-sama, tidak kalah menariknya. Sekarang kita ada di luar komplek Sendang Moyo, itu temboknya di sana. Nah, di luar persis di luar komplek ini tuh ada balok batu besar. Ini batunya keras sekali, batu hitam, mungkin batu andesit. Nah, ini menjadi menarik karena apa sih ini sebetulnya batu ini? Pak Cito bisa menjelaskan ini jane apa? Kalau batu ini masyarakat sekitar dia meyakini bahwa ini kotak wayang di Panjangmas. Kotak wayang. Tapi kalau dari arkeologi ini berarti tempat pintu. Ambang pintu. Namanya gitu. Jadi kalau kepercayaan masyarakat ini kotak wayang dalam wujud batu kayak begini. Ya. Tapi itu apa, kotak wayang dalam arti fisik atau non fisik itu fisik. Maksudnya itu? Fisik. Nah, kalau kotak wayang berarti misalnya ada lubangnya di dalam itu. Ditutup. Oh, ditutup. Tapi kalau ada yang bisa dengan indera keenam ini masih ada wayang. Jadi secara goib secara gitu goib ada gunungan terbuat dari emas di dalam kotak ini. Iya. Oh, ini ada. Jadi ini secara goib ya, dilihat secara goib gitu ya. Di dalam ini masih ada wayang, ada apa namanya? Gunungan terbuat dari emas. Tapi ya itu yang bisa melihat ya. Kalau orang awam tidak bisa melihat, ini hanya ada blok batu besar aja. Kalau yang tadi disinggung menurut Pak Cito secara arkeologi ini orang mengenalnya ini dorpel. Dorpel, ambang pintu. Nah, jumlahnya ada berapa di sini, Pak? Kayak gini nih. Tapi di sana ada 4, ukurannya segini. 4 itu kotak persegi. Kotak persegi. Kotak polos atau ada taki-takiannya. Oh, ada taki-takiannya. Dan menurut Pak Cito itu apa kira-kira? Gapura. Gapura.
bagian dari gapura. Mungkin mau masuk gini. Oh. Kan runtuh tadi ada bagian apa itu bentengnya ke sana. Masuk ke sana masih ada. Oh, jadi sini ini komplek ini ada pagar, keluar ke sana. Itu mungkin runtuh tuh yang batuan yang di situ 4 itu, terus yang di sana ada 2, di bawah sana ada 1. Tersebut jadi fragmennya memang terserak batu-batu andesit, dan kalau melihat cirinya ya biasanya batu candi, batuan candi. Nah, dari mana datangnya batu-batu itu? Saya tidak tahu, tetapi beberapa lokasi di sekitar sini, misalnya di situs Payak, kemudian di Piyungan, itu juga ada candi-candi bercorak Hindu tidak jauh dari sini. Jadi kalau misalnya kita hubungkan, karena zaman itu sebelum zaman Mataram Islam, Mataram Pleret, ya kemungkinan ada kaitannya mungkin dari sana, karena di bawah sana itu adalah Kali Opak. Kali Opak itu hulunya di Merapi sana. Dan memang secara potensi sumber bahan ya di sana bisa ada batu-batu andesit yang mungkin transportasi dari arah hulu sana. Nah, jadi itu kira-kira cerita tentang batu ini. Jadi batu ini kalau warga sekitar, orang yang percaya adalah kotak wayang, gedok Wayang. tempat menyimpan wayang. Tempat menyimpan wayang. Kalau dalang itu ya, biasanya di sebelah kiri itu kan ada kotak wayang gitu, yang wadah wayang itu. Ada gedokannya juga itu. Nah, inilah. Tapi secara fisik, secara arkeologi, ini adalah dorbel, ambang pintu. Nah, kenapa kok sampai di sini? Walau alam. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti. Pokoknya barang ini sudah ada di sini. Naik ke gunung pakai apa ya? Walau alam. Tidak ada yang pernah melihat ya. Oke, jadi itu